Teman-teman, saat teduh kita pagi ini diambil dari kitab Ulangan pasal 6 seluruhnya. Tuhan ingin kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik, yaitu mengenal Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Tanggung jawab mendidik anak yang terutama ada pada keluarga. Itu sebabnya mengapa seorang ayah berperanan sebagai seorang imam. Dia harus memimpin anggota keluarganya untuk mengenal Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketetapan ini Tuhan berikan sebagai cara hidup di negeri yang nantinya akan Tuhan berikan kepada mereka. Jadi, hidup di dalam berkat Tuhan itu ada S dan K-nya. Ada syarat dan ketentuan. Sama seperti kalau kita membeli sebuah barang, katakanlah barang elektronik, ada manual book-nya. Setiap petunjuknya harus kita ikuti supaya kita bisa mengoperasikan barang yang kita beli dengan maksimal. Sehingga barang yang kita beli berfungsi sebagaimana yang kita kehendaki dan awet sebagaimana yang kita inginkan. Begitu juga dengan hidup ini. Saya senang dengan orang-orang yang suka humor. Karena humor membawa kita awet muda dan humor tanda bahwa kita orang yang kreatif. Tetapi tidak selamanya humor itu lucu. Nah, salah satu humor yang tidak lucu adalah ketika ada orang Kristen meminta didoakan supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Sementara itu, dia sendiri jarang sekali ke gereja, hampir tidak pernah berdoa dan membaca Alkitab. Humor yang tidak lucu juga ketika orang tua Kristen tidak pernah mendidik anak-anaknya untuk mengenal Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Bahkan dia sendiri tidak pernah mencontohi bagaimana hidup di dalam takut akan Tuhan itu. Tetapi dia selalu berharap anak-anaknya akan menjadi anak yang baik, yang dekat dengan Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Ulangan pasal 6 ini mengajar para orang tua Israel untuk memperkenalkan Tuhan mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan, dan memberi kehidupan yang baik yang bermartabat di tanah perjanjian. Karena itu, di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, orang tua Israel harus mendidikkan kepada anak-anaknya siapa Tuhan mereka. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, orang tua Kristen punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Tuhan sedini mungkin kepada anak-anaknya melalui segala macam cara. Pendidikan rohani untuk anak-anak tidak boleh hanya diserahkan kepada gereja. Justru waktu terbaik untuk mendidik anak adalah waktu bersama dengan keluarga. Pengajaran yang informal dengan melibatkan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik akan jauh lebih efektif. Tentu saja, ini membutuhkan syarat bahwa orang tua juga mengenal Tuhan dan mampu menjalankan perannya sebagai orang tua yang baik. Mendidik anak akan mewariskan generasi yang baik di kemudian hari. Kebahagiaan setiap orang tua adalah melihat anak cucunya bahagia dan diberkati Tuhan. Tetapi seperti pohon mangga yang menghasilkan buah mangga, harapan untuk memiliki anak yang diberkati Tuhan harus dimulai dari orang tua. Orang tua harus menjadi orang tua yang baik, yang takut akan Tuhan, yang setiap ucapannya akan ditunggu-tunggu oleh anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita
Setiap kali kita berbicara akan berkata seperti ini, tuh papa lihatlah, tuh mama lihat, ngomel lagi, ngomel lagi. Atau mulai deh papa atau mama, khotbah lagi, khotbah lagi. Ucapan anak yang demikian biasanya karena melihat bahwa orang tua mereka hanya bisa menasihati, tetapi mereka sendiri tidak mampu menjalani apa yang mereka nasihatkan kepada anak-anaknya. Itu namanya jarlani. Bisa mengajar, tidak bisa menjalani. Jadi yuk para orang tua, lakukanlah tugasmu. Bahagia anakmu itu juga bahagiamu sebagai orang tua. Warisan harta jika tidak dibarengi dengan iman yang baik dan karakter yang baik pada anak, tidak akan cukup membawa anak kita pada kebahagiaan. Tetapi iman yang benar dan karakter yang baik akan selalu menjadi warisan yang paling indah bagi anak-anak kita. Jika kita melakukan ini, maka ini yang akan Tuhan lakukan kepada kita dan kepada anak cucu kita. Ayat 24 berkata, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, bahagia atau tidak, diberkati atau tidak, pilihan ada di tangan kita. Kalau kita memiliki kehidupan yang baik dan mewariskan kehidupan yang baik itu kepada anak cucu kita, didiklah anak kita untuk mengenal Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.